Film diawali pada suatu masa, di mana kota Shanghai dikuasai oleh para geng kriminal, bahkan aparat kepolisian dibuat tak berdaya. Dari beberapa geng kriminal ada satu geng yang paling ditakuti, yaitu geng Kampak dengan ketuanya Udin Kampak. Kalau malam tiba, orang sekota langsung pada tutup jendela, karena saat itu geng Kampak bakal datang menjajah kota. Dinamakan geng Kampak karena mereka pada jago main kampak. Mereka dikenal sangat sadis, cewek cakep pun gak ketinggalan mereka tebas dengan kampak. Semua aspek kehidupan dikuasai oleh mereka. Namun ada satu wilayah kecil yang belum mampu mereka jajah. Wilayah kecil ini adalah Kampung Kandang Babi. Di bawah naungan suami istri juragan kontrakan yang kelakuannya rada sinting, warga Kampung Babi hidup aman sentosa. Ibu kontrakan terkenal dengan kegalakannya yang gila abis, dan bapak kontrakan yang cunihin dan mesumnya minta ampun. Meskipun begitu, si bapak kontrakan ini tapi jago dalam menyangkal jejak mesumnya. Ia nggak pernah ketahuan sama sang istri. Pada suatu hari, ada dua orang bajingan tengik datang ke kampung itu. Yang satu gendut dan yang satunya lagi Stephen Chow, si cungkring gembel. Stephen Chow ngajak masuk ke tukang cukur. Ia minta agar si gendut rambutnya dibuat mulet. Tapi karena hasil cukurannya terlalu bagus, Stephen Chow protes dan minta tukang cukur buat bayar ganti rugi. Dengan mengandalkan tato si gendut di kedua neneknya, mereka mengaku sebagai anggota geng Kampak. Si tukang cukur yang lagi dipalak ternyata dia enggak takut. Insiden itu menarik perhatian warga kampung untuk mendekat. Stephen Chow menantang dan menyuruh dari mereka untuk maju melawan dirinya. Yang pertama ia panggil adalah ibu-ibu tukang sayur keliling. You, the onion lady, come here. Stephen lalu menyuruh si ibu itu duel dengannya, dan si ibu itu pun nurut. Ternyata ibu-ibu culun di sini pada jago menjotos. Maka dari itu, Stephen Chow mencari yang lain dengan menunjuk seorang bocah kecil yang ada di belakang. Yo, karate kid, you look okay? Let's see what you got. Stephen mengurungkan rencananya, sampai akhirnya datanglah si ibu juragan kontrakan. Di sini Stephen Chow masih bertingkah dengan ngata-ngatain si ibu kontrakan dengan sebutan gendut, sebagaimana omongan yang salah dan berakibat fatal. Nggak ada ngobrol-ngobrol, si ibu dengan sendal swallownya menggampar Stephen Chow, sampai si gembel ini dibuat ngacir. Masih berusaha sosokan, Stephen Chow menyalakan flare untuk meminta backup dari pasukan geng Kampak. Namun ternyata, flare yang ia punya ternyata adalah petasan. Ia melempar petasan itu dan mengenai seseorang yang kebetulan adalah anggota geng Kampak beneran. Sebagai penguasa daerah, anggota geng Kampak itu langsung masuk ke Kampung Kandang Babi. Dikenal sebagai geng berbahaya, membuat juragan kontrakan langsung ngacir dan bersembunyi di dalam kamar. Tinggal si tukang cukur yang ada di depan. Dengan satu jotosan kilat saja, begundal dari geng Kampak ini terpental masuk ke dalam sebuah tong. Merasa kekuatan mereka tidak seimbang, si om itu menyuruh anak buahnya untuk meminta backup, dan flare tanda bahaya milik geng Kampak mulai diterbangkan ke angkasa. Call the gang! Tidak lama kemudian datanglah satu peloton pasukan geng Kampak. Dentuman langkah kaki mereka begitu bergemuruh, sampai membuat olesan lipstik Neng Lilis jadi ngesot. Udin Kampak ikutan langsung turun ke TKP.
dan penduduk kampung kini mulai diobrak-abrik hingga semuanya ketakutan dan menyerah. Geng Kampak dengan pimpinannya yang super bengis, tiada kata maaf buat yang berusaha melawan mereka. Satu orang ibu dan anak diguyur 1 galon Pertamax Turbo, mereka hendak dibakar hidup-hidup. I will count to 3. Namun ketika korek api itu dilemparkan, salah seorang warga kampung yang gak tega langsung menangkap korek itu dan langsung melakukan perlawanan. It was me. Melihat keributan itu, Abah tukang jahit jadi ikutan gatel. Ia pun langsung turun ikutan melawan, dan ternyata si Abah yang kemayu ini juga jagoan kungfu. Dua orang udah turun melawan. Tukang sari roti yang melihat kejadian itu, jadi ngerasa gatel kalau tidak ikutan pemanasan. Dengan tongkatnya, ia kemudian menghajar senapan-senapan milik geng Kampak, berikut dengan orang-orangnya. Dengan kekuatan 3 orang ini, pasukan geng Kampak pun dipukul mundur. Balik ke markas Udin, Kampak ngamuk karena pasukannya bisa takluk oleh pendekar dari kampung. Satu-satu ia ceramahi, dan yang jadi sasaran utama adalah 2 anak culun yang udah ngaku-ngaku jadi anggota mereka, si Gendut dan Stephen Chow. Gara-gara 2 anak itu, geng mereka jadi bonyok. Di sini Stephen Chow minta diampuni, karena itu udah jadi cita-citanya untuk jadi anggota geng Kampak. Dan syarat untuk bisa masuk anggota geng ini adalah mereka harus pernah bunuh orang, dan keduanya pun kemudian dilepaskan. Kill someone. Thank you so much. A bum like that. Stephen Chow dan si Gendut kemudian nangkring di depan trotoar, menyesalkan nasib mereka yang selalu jadi pecundang. Stephen Chow lalu bercerita bahwa dulu waktu ia masih bocah, ia pernah punya kitab tapak Buddha yang ia beli dari seorang pengemis. Kitab itu ia beli hasil bongkar celengannya, tabungannya untuk biaya kuliah di Universitas Pajajaran. Ia pun kemudian melatihnya. Saat itu, Stephen kecil mencoba membela seorang gadis bisu yang permen lolinya mau dirampas. Tapi ketika ia coba pakai jurus tapak Buddha itu, jurusnya belum mempan. Stephen kecil malah habis dikeroyok sama mereka, bahkan ia dikencingin. Sejak saat itulah, Stephen Chow nggak mau jadi orang baik, karena orang baik selalu kalah. Dia pengen jadi jahat sekalian. Hal itu kemudian ia buktikan kepada seorang penjual es krim keliling dengan mencuri es krim itu tanpa rasa bersalah. I want chocolate. Have you never seen an ice cream thief? Di kampung kandang babi, ibu juragan kontrakan mendamprak ketiga orang yang telah berjuang membela kampung mereka. Menurutnya ketiga orang itu terlalu so jago dan bikin bahaya semua orang. Karena pada suatu saat nanti, mereka pasti datang lagi untuk balas dendam. Keputusan itu kemudian diprotes oleh penduduk kampung yang membela ketiganya. Akan tetapi, si ibu gendut ini bisa dengan mudah membungkam demo warga dengan teriakannya yang bernada sangat tinggi. Down in the road, cheers. Once a pansy, always a pansy. Don't worry, guys. I'll pay the bill. With You're some kind of tyrant. I'll get killed as long as we're Stephen dan gendut saat itu sedang mendatangi lagi kampung tersebut. Mereka membidik si ibu gendut itu untuk mereka bunuh, dan Stephen sudah siap dengan pisaunya, tapi berakhir seperti ini. I heard that. Come here, you coward. You want to make an issue of power. Pisau menancap ke tubuhnya,
Apalagi ketika gendut mendapat giliran untuk melempar, semuanya jadi tambah buruk. Luka tusukannya jadi nambah, bibirnya jeding dicipok ular kobra, dan mereka ketahuan sama si ibu kontrakan. Namun demikian, ia berhasil kabur dari kejaran ibu kontrakan. Merespon kekalahan kemarin, pihak Udin Kampak kemudian merekrut 2 orang pasangan pembunuh bayaran, si pendekar kecapi sakti. 2 pendekar ini diminta untuk membalaskan dendam mereka kepada orang-orang di kampung kandang babi. Glad that you have come. We need some professional advice. We know it. Yet Kung Fu masters of their level never I have cease heard to- that he is held in an asylum for the criminally insane. Oh, that's like poetry. Don't you? Sementara di kampung itu sendiri, keputusan ibu kontrakan udah final. Dia mengusir 3 orang pahlawan warga, bahkan 3 orang itu menerima keputusan tersebut. Shall meet again. Namun pada saat mereka hendak pergi dari rumah, mereka melihat seseorang sedang memainkan kecapi, dan kuli panggul yang enggak waspada pun langsung jadi korban. Abah tukang jahit pun diserang, namun dia ini masih bisa melakukan perlawanan. Tapi lain cerita ketika 2 penjahat ini udah mulai berduet. Kekuatan jurus kecapi sakti benar-benar memumpuni. Serangan-serangannya susah dielakkan, dan pertahanan mereka pun begitu rapih. Sampai akhirnya ketika tukang jahit mulai sangat kewalahan, mas-mas tukang sari roti datang membantunya. Dia ini rupanya dulu adalah seorang pendekar tombak sakti. Jurus tombaknya mulai bisa menangkal serangannya, namun pada akhirnya tukang roti harus kena pukulan telak dari jurus kecapi sakti. Di sini 2 pendekar kecapi hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya, akan tetapi teriakan ibu kontrakan membuat buyar jurus itu, sekaligus juga merusak kecapi sang penjahat. Bagi mereka orang yang mengerti kungfu, teriakan ibu kontrakan bukan sekedar bawelan ema-ema sinting, tapi sebuah ilmu yang sangat dalam, jurus Auman Singa. Belum sempat bereaksi, kedua penjahat kemudian kedatangan juragan kontrakan yang ternyata juga sama-sama orang sakti. Juragan kontrakan mempunyai jurus badan karet, karena ketika dijotos, jotosan pendekar itu malah mental dan jadi menjotos teman sendiri. Pendekar kecapi berusaha melawan dengan jurus paling sakti yang mereka punya. Tapi saat itulah, ibu kontrakan mengeluarkan skill 3-nya, yaitu Ultimatum Auman Singa. Hancur leburlah sudah semuanya, termasuk baju kedua pendekar. Udin Kampak dan rekan yang sedari tadi ngintip di dalam mobil, kini mereka dibikin kaget. Mereka kehadiran 2 master kungfu yang ujuk-ujuk masuk ke dalam mobil. I told you to get... Di sini ibu kontrakan mengancam Udin
agar jangan pernah datang ke sini lagi, hingga akhirnya rombongan geng kampak itu pun pergi. Udin Kampak mencoba menenangkan diri dengan menghisap cerutu, yang coba dinyalakan pengacaranya. Tapi sayangnya, yang nyala malah hal yang lain. Sementara itu, kampung kandang babi berkabung melihat kematian 3 orang warga mereka. Warga kampung juga baru tahu bahwa juragan kontrakan mereka adalah Master Kung Fu. Di sini mereka menyesalkan, kenapa juragan mereka nggak mau langsung beraksi saat ancaman datang. Mungkin dengan itu nyawa ketiga orang ini bisa terselamatkan. Mendengar hal itu, ibu kontrakan kemudian menjelaskan bahwa mereka memang sudah bersumpah jika mereka tidak akan lagi memakai keahlian kungfunya. Mereka selalu mendapatkan akibat yang buruk karena kesaktiannya itu. Anak mereka meninggal karena duel kungfu. Juragan kontrakan lalu meminta semua warga untuk pergi, agar mereka semua selamat dari efek krisis yang sedang melanda kampung mereka. Tonight we broke that solemn promise. Sebelum ajalnya tiba, tukang roti yang masih hidup sempat memperingatkan kedua juragan kontrakan untuk tidak lari dari tanggung jawab mereka. Tak hanya itu, ia juga mengatakan jika dalam sebuah kekuatan disitulah ada tanggung jawab yang besar, dan meninggallah tukang roti yang gagah perkasa itu. Great responsibility. Donut! Di sisi lain, Stephen Koo masih gemes karena sampai sekarang ia masih belum catat rekor pernah melakukan tindak kriminal. Untuk itu, ia lalu balik lagi ke target yang paling mudah, yaitu Neng cantik penjual es krim. Stephen merampok uang cewek itu. Dan saat itulah, si cewek ini menunjukkan barang kenangannya, lollipop yang dulu pernah membuat Stephen Chow turun menolongnya. I have killed people for less. I'll get the money. Rupanya cewek ini adalah anak perempuan bisu yang dulu ditolong oleh Stephen. Cewek ini ingin mengingatkan bahwa sebetulnya Stephen ini orang baik. Tapi saat itu, Stephen sedang dihinggapi oleh jurik jarian. Ia malah merusak lollipop memiliki cewek, dan kemudian Stephen pun lari. Akan tetapi, ia malah memberikan uang curiannya kepada si gendut, karena ia nggak tega melihatnya. Yes. Go home and raise pigs. Jiwa baik masih ada di dalam diri seorang Stephen Chow. Saat itulah 2 orang anggota geng kampak menjemputnya untuk bertemu dengan Udin. Tiba-tiba bos geng kriminal ini langsung merekrutnya dan mengirim Stephen melakukan sebuah misi rahasia. Sebuah tim kemudian ditugaskan untuk menjemput seseorang bernama The Beast, seorang mantan pendekar paling ditakuti yang sekarang menjadi tahanan di rumah sakit jiwa. Development. What's that? Another to the last cell when you find it. Force the door. Di sini si Stephen diumpankan untuk menjadi penjemput The Beast masuk ke ruang tahanan. Beruntung di sini Stephen Chow berhasil menemukan ruang tahanan The Beast. Meskipun ia agak kaget karena orang yang ia temui ternyata seorang om-om yang mirip dengan Pak Oga dan terlihat tidak berbahaya. The Beast mereka hadapkan kepada bos Udin Kampak. Orang-orang di markas pada nggak percaya bahwa om-om ini adalah si Debis yang dimaksud. Jangan-jangan di sini Stephen malah menjemput orang gila introvert. Udin Kampak menyuruh The Beast agar ia membuktikan kesaktiannya, dan The Beast melakukan demonstrasi yang gak tanggung-tanggung. Ia menangkap sebuah peluru yang ditembakkan dari jarak yang dekat. Sandals look totally worn out. But the change of clothes? Kung Fu. Speed. Udin Kampak teryakinkan. Ia menyampaikan rasa hormatnya
Tapi The Beast tidak cukup sampai di situ. Dengan sekali kibasan, ia membuat hancur ruangan kasino di sebelah. The Beast kemudian mencium kehadiran dua orang musuh beratnya, yaitu pasangan juragan kontrakan. Duo ini rupanya kini mulai pindah strategi. Mereka memilih langkah ofensif ketimbang terus defensif. Bahkan mereka juga sudah membawa bel kematian untuk merayakan matinya Udin Kampak. Tapi kini mereka harus bisa menaklukkan The Beast terlebih dahulu, dan terjadilah pertarungan itu. For you to kill me. And that is the decision. Duet juragan kontrakan menyerang, tapi ternyata kecepatan dan kekuatan David memang sangat luar biasa. Semua serangan duo kontrakan berhasil dibalikkan dan menjadi serangan balik. Dua kontrakan kewalahan menghadapinya, sampai akhirnya ibu-ibu galak itu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus auman singa. The Beast rupanya masih bisa menahan kekuatan jurus maut itu, dan bahkan balik lagi menyerang. Duo kontrakan terpojokan. Mereka kini harus mengandalkan trik terakhir yang mereka punya dengan menggunakan bel kematian sebagai corong bagi suara auman singa. Suara auman singa yang disalurkan lewat corong membuat semua yang ada di sekitarnya luluh lantah, termasuk si The Beast Sang Bajingan Bangkong. Ibu kontrakan hendak melakukan eksekusi dengan menaruh corong bel kematian tepat di muka The Beast. Namun saat itu, akal bulus tipikal penjahat dilakukan oleh The Beast, dan Emma kontrakan berhasil tertipu. The Beast bersikap seolah meminta ampun, yang padahal saat itulah ia kemudian menusuk kedua juragan kontrakan dengan senjata bunga persik yang menusuk keduanya. Wait, my defeat. Keduanya rubuh dan akhirnya terlibat posisi saling kunci. Udin Kampak menyuruh Stephen Chow untuk membantu The Beast dengan memukul musuhnya. Namun ternyata di sini Stephen Chow ragu, dan inilah yang terjadi. I will beat him to a pulp. What was that? You are totally confusing me. Naluri kebaikan masih ada di dalam jiwanya. Hal itu ternyata membangkitkan kemarahan The Beast. Ia melepaskan kunciannya dan menghampiri Stephen lalu memukulnya. Careful with that. Saat The Beast lengah, beruntung di sini Stephen berhasil dibawa lari oleh duo juragan kontrakan. Sementara itu, The Beast yang penasaran dengan musuhnya kini mulai berambisi ingin berkuasa. Udin Kampak orang yang telah membebaskannya, ia bunuh saat itu juga. You let them get away! Be defeated. Not in... Esoknya, The Beast yang kini sudah jadi pimpinan anggota geng Kampak mendatangi kampung kandang babi. Dia mencari juragan kontrakan dan berniat untuk membasmi musuhnya yang masih tersisa.
Di dalam rusun kandang babi sendiri, juragan telah menolong Stephen Chow yang ternyata berhasil selamat berkat struktur tubuhnya yang bagus dan berkat latihan jurus tapak Buddha yang dulu pernah ia pelajari. Aliran energi yang telah disalurkan oleh The Beast lewat pukulannya telah mengoptimalkan semua potensi yang ada di dalam tubuh Stephen. Dan kini si pecundang itu telah menjadi pendekar yang sesungguhnya. Satu-satu anggota geng kampak dia hajar dan menghempaskan ke atas udara. Kini saatnya Stephen Chow untuk menaklukkan The Beast. Cara yang ia lakukan adalah dengan menandingi kecepatan musuhnya itu. Stephen berhasil melakukannya, bahkan kecepatannya jauh melebihi kecepatan The Beast. Namun kemudian ada satu yang tidak terduga. The Beast ini memang beast beneran. Ia bisa bertransformasi menjadi sebuah kodok, dan dengan jurus kodoknya ia melayang dan menghantam Stephen Chow. Menggunakan jurus kodoknya, The Beast membabi buta. Pada sebuah momen, The Beast berhasil menghantam Stephen hingga ia terpental ke udara. Dan saat itulah, Stephen Chow memperagakan jurus tapak Buddha, jurus kungfu paling sakti yang selama ini sudah terpendam di dalam tubuh dirinya. Stephen Chow meluncur menuju daratan, dan dengan kekuatan tapak Buddha Stephen memberikan ultimatumnya. The Beast akhirnya dibuat takluk. Ia bersujud kepada Stephen Chow dan meminta untuk dijadikan muridnya, dan film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat menonton video yang lainnya. Saya Adam, pamit undur diri. Terima kasih. Please subscribe kalau nggak mau punya bapak anggota geng kampak.